Buat lu yang susah keluar dari hubungan toksik, gue kasih tahu caranya. Karena ini udah gue lakuin 2 kali semenjak gue berhubungan sama laki-laki yang toksik, bener-bener toksik banget. Gue tahu buat keluar dari hubungan toksik itu bener-bener susah banget, tapi lu harus lakuin cara ini supaya lu bebas dari hubungan itu. Karena semakin lama lu berhubungan sama orang yang toksik ini, lu lama-lama bakal ikut-ikutan toksik, say. Kalau lu masih mau stay di situ terserah, tapi ini gue kasih tahu buat yang mau-mau aja ya, say. Gue tahu nggak enak banget kalau lu berada di hubungan yang toksik. Itu benar-benar nggak sehat, yang bikin mental lu tuh sedikit demi sedikit itu rusak. Untuk orang-orang yang sikapnya emang toksik, dia tuh kebanyakan manipulatif sikapnya. Jadi kayak lu itu serba salah dibuat sama ini manusia gitu. Gue tahu lu sadar kalau hubungan lu toksik, tapi lu kalau mau keluar tuh lu bingung gimana caranya. Kalau lu mau keluar tanpa adanya kemauan dari pasangan lu yang toksik ini, pasti susah. Dia akan mengancam lu bahwa dia tuh akan bunuh diri segala macam, dia akan lakuin hal itu supaya lo iba, lo kasihan, lo ngerasa lo bersalah gitu sama dia. Cepet deh lo cabut dari hubungan itu. Caranya pertama, kalau lo udah sadar hubungan lo toksik, lo butuh pendengar yang baik. Entah orang yang udah menikah atau bahkan orang yang lo percaya menurut lo tuh bisa didengar sama lo. Dan yang kedua, kalau lo rasa orang ini bener-bener nyatu nih sama pemikiran lo, menurut lo itu orang tuh orang yang tepat buat lo cerita, lu jangan cuma cerita sekali. Karena kalau lu cuma cerita sekali, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, say. Jadi lo cerita harus 2 kali, bahkan lebih dari itu deh, biar sampai kuping lu pengang. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam hubungan toksik, dia bakal ngerasa kalau nggak sama dia siapa lagi yang sayang sama gue, dia doang yang sayang sama gue, yang mau ngertiin sikap gue. Padahal lu itu udah masuk di dalam hubungan toksik yang jelas-jelas yang bikin lo jadi kena mental tuh dia. Jadi nanti sikap-sikap dia masuk ke lu, kayak posesifnya masuk ke lu bakal jadi manipulatif juga, bakal bilang, wah kalau nggak ada lu gue sama siapa gitu. Lu bakal berpikir kayak gitu terus kalau lu nggak lakuin hal ini, say. Nah abis itu kalau lu udah cerita sama orang yang menurut lu percaya ini, entar lu tanya sama dia gimana solusinya segala macam. Kalau dia kasih saran suruh tinggalin lu nggak bisa main pergi gitu aja, karena susah banget buat lu pergi dari hubungan toksik kalau lu nggak lakuin hal yang dimana ini laki-laki toksik itu nggak suka. Lu harus bikin laki-laki atau perempuan toksik ini capek sama sikap lu yang egois. Kalau lu berhubungan sama orang toksik, kalau lu mau pergi, lu harus bener-bener egois. Jangan sampai lu ngalah sama nih orang. Pokoknya setiap berantem lu cari masalah. Lu cari masalah sekecil apapun, lu cari masalah. Sampai nih laki, sampai nih perempuan, siapa aja yang toksik, dia ngerasa capek sama lu. Pokoknya apapun masalahnya lu bahas, sampai bahkan sampai dia nangis-nangis atau lu nangis-nangis kayak. Jadi itu dia bakal merasa kasihan lama-lama sama lu. Pokoknya itu hubungan jangan lu bikin adem anyem. Pokoknya lu bikin berantem terus gak apa-apa. Karena cuma itu caranya bikin orang toksik itu gak betah. Karena selama ini dia merasa, oh gue betah di hubungan ini karena lu bisa ngertiin sikap dia yang toksik itu. Tapi kalau lu udah lakuin hal ini, lu udah bikin dia gak betah sama lu sekarang jadi ikutan toksik gitu, nanti dia bakal capek sendiri. Dia bakal ngerasa lu toksik, padahal selama ini bikin lu toksik adalah dia. Pokoknya apapun yang dia lakuin ke lu, dia ngelarang lu segala macam, lu lakuin balik ke dia. Karena cuma cara itu yang bikin lu kabur dari hubungan itu. Nah kalau misalnya dia udah capek, jangan pernah lu tahan-tahan lagi. Jangan pernah lu bilang kalau nggak ada dia gua sama siapa. Banyak. Asal lu tahu kalau lu udah dalam hubungan yang toksik, lu bakal ngerasa laki-laki atau perempuan ini cuma satu-satunya sedunia, unlimited. Padahal di dunia ini masih banyak orang-orang yang sehat akalnya. Jadi kalau lu diberikan kesempatan nih untuk lu pergi dari hubungan ini, lu pergi, lu cabut. Gak usah lu beri ampun lagi. Karena semakin lama lu masuk dalam hubungan yang toksik ini, lu bakalan ikut-ikutan toksik. Nanti lo di hubungan yang baru lu bakal jadi orang yang toksik. Jadi kalau lu setiap berhubungan sama orang, lu bakal jadi orang yang toksik sampai akhirnya gak ada lagi orang yang mau nerima ketoksikan lu itu. Semoga saran gue bermanfaat ya buat orang-orang yang pernah ngalamin hal seperti ini, seperti yang gue rasain. Jangan pernah takut curhat sama orang. Walaupun lu gak deket sama dia, tapi kalau lu ngerasa dia itu bisa dipegang omongannya, lu ikutin. Kalau lu ngerasa dia lebih dewasa dari lu, dia orangnya bijak dibandingkan lu ikutin, lu tanya, lu curhat ke dia, gak apa-apa. Bahkan lo tahu, gue itu cerita, gue itu curhat itu bukan ke teman dekat, bukan ke sahabat gue, bukan ke keluarga gue, tapi gue cerita sama mantan musuh gue. Dulu kita pernah berantem, tapi akhirnya kita berteman gara-gara gue sering cerita dan dia juga sering cerita. Jangan lupa lo lakuin kalau emang lo pengen pergi dari hubungan itu. Kalau lo nggak pengen pergi ya terserah deh, itu urusan lo. Intinya gue udah kasih tahu gimana caranya lo pergi dari hubungan yang benar-benar toksik yang nggak bisa dipertahanin. Kalau capek istirahat, kalau udah nggak sehat berhenti. Jangan pernah mau memperbaiki hubungan yang toksik. Kalau hubungan udah toksik itu, kalau dia emang udah bawaannya toksik, udah nggak bisa mau lo perbaiki sampai ubun-ubun ujung lo itu nggak bakal pernah kelar. Karena yang namanya toksik aja, itu nggak akan pernah berubah, say.